Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat irodah inayah dan daya Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa berserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah ringan menerima takdir. Pemirsa, ada perumpamaan lama, misalkan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan gelap, kemudian tiba-tiba ada seseorang memukul dengan gulungan koran. Kira-kira apakah kita akan marah? Secara manusiawi tentunya akan marah, tetapi apakah kita tetap emosi ketika lampu dinyalakan dan ternyata yang memukul itu adalah mertua? Dia yang sudah merestui kita menikahi anaknya, ditambah bonus apartemen megah, 2 mobil mewah, serta deposito 5 miliar. Rasanya kecil kemungkinan orang akan marah. Maksudnya terhadap orang yang berbuat baik kita jarang kecewa, walaupun kadang keinginan orang tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Gulungan koran tidak apa-apanya dibanding tumpukan uang miliaran. Itu terasa ringan dibandingkan apartemen, mobil, dan terutama restu untuk menikahi putrinya. Nah, itu kepada sesama makhluk. Kalau terhadap makhluk kita bisa begitu, seharusnya kita bisa lebih mampu menerima setiap takdir dari Allah. Dia yang telah menciptakan dan memberi rezeki yang tidak ternilai kepada kita sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput darimu, dan tidak berbangga-bangga diri dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Quran surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Jadi beratnya cobaan hidup, perih dan getirnya batin ini menghadapi takdir dikarenakan kita belum yakin bahwa yang menimpakan takdir ini adalah Zat yang Maha Baik. Dia yang selama ini selalu berbuat baik kepada kita. Ketika mendapatkan ujian dan tidak menganggap ujian ini datang dengan izin dari Allah, kita pasti merasa berat. Orang-orang yang sering kecewa dalam menjalani hidup adalah orang-orang yang sok tahu dan lebih condong kepada nafsu. Coba lihat para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sudah tidak peduli apakah hidupnya senang atau susah, dipuji atau dicaci, sehat atau sakit. Mereka sangat paham bahwa di dalam keduanya terdapat kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 206. Jadi apabila pernikahan kita tiba-tiba batal, yakinlah bahwa itu bukan sebuah keburukan sehingga tidak usah kecewa berkepanjangan. Kalau memang bukan jodoh, pernikahan pasti tidak akan berlangsung. Jalani saja. Jika surat undangan terlanjur disebar, maka tinggal membagikan surat tidak jadi diundang. Ingin kuliah tidak lulus SNMPTN atau ingin mengabdi di pemerintahan tetap tidak lolos tes CPNS, bukanlah akhir kehidupan. Yang penting niat mengikutinya benar, dan itu sudah menjadi amal soleh. Siapa tahu Allah mempunyai rencana lain untuk kita. Begitu juga bagi yang sakit dan telah berobat kemana-mana tetapi belum sembuh, ikhtiarnya sudah menjadi amal soleh. Seharusnya terasa ringan sekali bala yang menimpa kepadamu, karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji kamu. Maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu. Dia pula yang telah biasa memberikan kepadamu sebaik-baik yang dipilihkan untukmu. Dialah yang membiasakan engkau merasakan sebaik-baik pilihannya ataupun pemberiannya.
Al-Hikam nomor 115. Apapun yang sudah terjadi itulah namanya takdir. Tinggal bagaimana kita menerima setiap episode kehidupan, yaitu dengan sabar dan ridho terhadapnya. Suatu takdir akan terasa ringan ketika kita yakin bahwa ia datang atas izin dan dari Allah yang maha tahu segala sesuatu, yang maha baik dan selama ini pun selalu berbuat baik. Dengan hati yang ridho, tetap bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ke episode takdir yang lain. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Biasa jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bakal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.